Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bab 6 tentang pemilihan lokasi bisnis retail dalam area perdagangan. Nama saya Miko Kurniawan. Dan saya Michael. Selanjutnya saya kembalikan kepada Miko. Baik, terima kasih Michael. Pemilihan lokasi bisnis retail dalam area perdagangan. Pemilihan lokasi untuk penetapan toko atau bisnis retail sebenarnya adalah kombinasi dari ilmu dan seni. Bahkan dengan menggunakan semua analisis, kadang retail justru harus mengambil keputusan tentang lokasi terkait berdasarkan pengalaman masa lalu, terutama jika data dan informasi yang dimiliki bertentangan dengan fakta yang ada dan apa yang harus diputuskan saat ini. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui terlebih dahulu masalah-masalah apa yang seharusnya dipertimbangkan. Karena ketika menentukan daerah atau area perdagangan mana yang cocok untuk penetapan toko atau retail, hal yang perlu dipertimbangkan antara lain bagaimana area perdagangan yang sesuai dengan pemilik retail harus dipertimbangkan oleh pemilik retail karena meramalkan penjualan untuk lokasi toko yang baru. Pemilihan lokasi retail adalah sebuah keputusan yang sangat strategis. Lokasi dipilih, pemilik retail harus menanggung semua konsekuensi dari pilihan tersebut. Sebagai contoh, sebuah retail makanan mempertimbangkan lokasi di area yang masih baru. Pemilik retail memiliki 2 tempat berseberangan dengan toko lain atau menempati lokasi yang benar-benar baru dengan tanpa pesaing toko makanan yang lain. Dalam membuat keputusan mengenai pemilihan lokasi, seharusnya pemilik retail memikirkan dalam 3 tingkatan, yaitu daerah, area perdagangan, dan tempat yang lebih spesifik. 1. Daerah merujuk pada suatu negara. 2. Area adalah area geografis yang berdekatan dengan memiliki mayoritas pelanggan dan penjualan sebuah toko. 3. Tempat yang lebih spesifik dan khusus. Dalam membuat keputusan-keputusan lokasi toko, para pemilik retail harusnya menguji tingkatan tersebut secara berurutan. Maka akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana. 1. Melihat faktor yang mempengaruhi daya tarik atau area perdagangan tertentu. 2. Menguji apa yang dicari pemilik retail dalam memilih tempat. Faktor-faktor mempengaruhi permintaan suatu wilayah atau area perdagangan. Wilayah-wilayah terbaik dan area-area perdagangan adalah tempat-tempat yang dapat menghasilkan permintaan tinggi atau penjual untuk sebuah retail. Meskipun analisis berbeda dengan analisis area perdagangan, karena perbedaan luas areanya, namun bisa terdapat faktor-faktor yang tidak hanya berbeda yang membuat suatu wilayah atau area perdagangan menarik untuk dipilih mempertimbangkan skala ekonomi dan karakteristik gaya hidup, iklim bisnis yang ada, kompetensi dari retail lain dalam wilayah tersebut, dan kecenderungan retail untuk mengatur toko-toko berganda. 1. Skala ekonomi versus kanibalisasi. 2. Demografis dan karakteristik gaya hidup. 3. Iklim bisnis. 4. Kompetensi. Tingkatan kompetensi dalam sebuah area yang mempengaruhi permintaan atas barang dagangan retail. Tingkatan kompetensi biaya biasanya dirinci sebagai berikut. A. Tingkatan kompetensi yang telah mengalami kejenuhan. B. Tingkatan kompetensi yang berkurang. C. Tingkatan kompetensi yang berlebih. Berikut ini adalah perbandingan sisi kelebihan dan kekurangan antara 2 alternatif lokasi berkenan dengan tingkatan kompetensi. Lokasi usaha dengan tingkat persaingan tinggi. 1. Kelebihannya, pembentukan perkumpulan perdagangan atau sosial pedagang. Terpusatnya kumpulan pedagang retail di bidang usaha sejenis membutuhkan semangat bersama untuk memperjuangkan kepentingan usaha bersama. 2. Kekurangannya, biaya sewa lokasi yang mahal. Pusat-pusat perdagangan pada umumnya mentok harga sewa lokasi usaha yang tinggi dibandingkan dengan lokasi lainnya. Yang kelima, masalah-masalah lokasi secara global. Retail perlu mengambil keputusan pada sebuah wilayah, yaitu sebuah area perdagangan lokasi yang spesifik. Retail masih perlu untuk mengamati karakteristik dan tingkatan pesaing, maupun pola lalu lintas di sekitar lokasi tersebut.
hal yang membuat keputusan lokasi global menjadi lebih sulit dan menarik secara potensial adalah bahwa mereka yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan ini adalah mereka yang tidak bisa dengan masalah lokasi asing. Lokasi usaha dengan tingkat persaingan rendah. 1. Kelebihan. Dapat menjual harga yang lebih tinggi karena terbatasnya pilihan yang dimiliki konsumen. Yang kedua, kekurangannya. Pertukaran informasi yang lambat dan harus berjuang sendiri dalam mengatasi persoalan stok barang serta persoalan lain seputar kepentingan bisnisnya. Global location issue. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh global atau internasional realitas dalam melakukan ekspansi usaha di negara lain. A. Tingkat perekonomian. B. Stabilitas publik. C. Peraturan pemerintah lokal. D. Sumber daya manusia. E. Infrastruktur. F. Seni budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik sebuah lokasi. Masalah-masalah yang membuat suatu lokasi tertentu memiliki daya tarik secara spesifik akan mengamati keuntungan aksesibilitas lokasi dan keuntungan secara lokasi sebagai pusatnya. Berikut dari kedua masalah tersebut. 1. Aksesibilitas. Aksesibilitas suatu lokasi usaha adalah suatu kemudahan bagi konsumen untuk datang dan masuk dan keluar dari lokasi tersebut. Analisis itu memiliki dua tahap, yaitu analisis makro dan analisis mikro. Memperkirakan permintaan untuk sebuah lokasi yang baru. Para pemilik retail memperkirakan permintaan untuk lokasi yang baru dengan menetapkan area perdagangannya, dan kemudian memperkirakan berapa banyak usaha yang dikeluarkan oleh konsumen dalam area perdagangan dan kantor yang dipertimbangkan ketika menetapkan batas-batas area perdagangan dengan menjelaskan tipe-tipe informasi dan teknik-teknik yang digunakan oleh retail untuk memperkirakan permintaan. Area perdagangan. Area perdagangan adalah area geografis yang berdekatan yang memiliki mayoritas pelanggan dan penjualan dari sebuah toko. Ketika zona dalam area perdagangan tersebut adalah 1. Zona primer. Zona primer adalah area geografis di mana toko pusat pembelanjaan tersebut mendapatkan 60% dan para pelanggannya. 2. Zona sekunder. Zona sekunder adalah area geografis dari kepentingan sekunder dalam tingkatan penjualan pelanggan yang menghasilkan sekitar 20% dari penjualan sebuah toko. Zona tersier. Zona tersier ada termasuk para pelanggan yang kadang belanja di toko atau pusat perbelanjaan. Faktor-faktor yang mendefinisikan area perdagangan. Batas-batas sebenarnya dari sebuah area perdagangan ditentukan oleh aksesibilitas toko, hambatan-hambatan alami maupun fisik, tipe area pembelanjaan, toko, dan kompetensi. Toko tujuan adalah toko di mana barang dengan pemilih, presentasi, penetapan harga, atau tampilan unik lainnya bertindak sebagai manajemen untuk para pelanggan. Sumber-sumber informasi. Terdapat 3 tipe informasi diperlukan untuk menetapkan sebuah perdagangan, yaitu 1. Para pemilik retail harus menentukan berapa banyak orang yang ada dalam area perdagangan tersebut dan di mana mereka tinggal. 2. Retail menggunakan sensus per 10 tahun untuk menjelaskan konsumen potensi mereka dalam usaha untuk menaksir berapa banyak mereka yang akan membeli dalam area perdagangan yang dituju. 3. Para pemilik retail menggunakan internet dan sumber-sumber yang diterbitkan lainnya untuk menilai kompetensinya. Penandaan pelanggan. Tujuan dan teknik penandaan pelanggan adalah untuk menandai melacak tempat pelanggan dari sebuah toko atau pusat perbelanjaan. Mengukur kompetensi. Memperkirakan permintaan untuk pemilik retail adalah sebuah faktor kesuksesan yang kritis. Tetapi hal ini hanyalah setengah dari kesuksesan cerita, sama pentingnya juga untuk menentukan tingkat kompetensi dan area perdagangan. Perdagangan analog. Perdagangan analog juga disebut dengan pendekatan toko yang serupa.
dalam menggunakan pendekatan retail harus mampu menggambarkan karakteristik area perdagangan terbaik bagi toko dan menggunakannya informasi tersebut dalam menemukan lokasi lain. Pendekatan analog dibedakan dalam 3 tahap, yaitu 1. Area perdagangan sekarang ditentukan menggunakan teknik penandaan pelanggan. 2. Berdasarkan pada intensitas pelanggan pada toko. Zona primer, sekunder, dan tersier ditentukan. 3. Karakteristik dari toko yang ada sekarang dicocokkan dengan lokasi-lokasi toko yang baru yang potensial untuk menentukan tempat terbaik. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Michael. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Miko. Analisis regresi. Analisis regresi adalah seluruh metode umum dari pendefinisian area perdagangan retail yang potensial untuk jaringan retail yang lebih besar 20 toko. Langkah-langkah awal dalam analisis regresi adalah sama seperti langkah-langkah dalam pendekatan analog, yaitu 1. Area perdagangan sekarang ditentukan dengan menggunakan teknik penandaan pelanggan. 2. Zona primer, sekunder, dan tersier ditentukan dengan memplot para pelanggan pada peta. 3. Mencari data. 4. Membuat persamaan regresi dengan bantuan perangkat lunak. Memilih metode yang terbaik. Dalam setiap konsumen, semakin banyak informasi yang tersedia, semakin baik hasil yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, jika sebuah kombinasi dari teknik-teknik tersebut diterapkan dari kesimpulan yang sama, dicapai, pemilik retail seharusnya memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam pengambilan keputusan tersebut. Untuk beberapa pertimbangan, lokasi retail merupakan keputusan yang penting dilakukan per-retail. 1. Merupakan pertimbangan yang dipilih oleh konsumen. Contohnya, jika hendak cuci mobil, pasti lebih memilih ke tempat yang dekat dengan rumah. 2. Merupakan strategi yang penting untuk dikembangkan menjadi persaingan yang sehat dikarenakan macam-macam yang dijual. Ada beberapa tipe yang tersedia bagi retail, masing-masing tipe lokasi dengan kekuatan dan kelemahannya sendiri. Memiliki tipe lokasi yang khusus menyatakan evaluasi serangkaian penjualan. Pada umumnya, penjualan ini melihat biaya lokasi untuk nilainya bagi pelanggan. Retail mempunyai 3 tipe dasar lokasi untuk memilih dari pusat perbelanjaan, lokasi buku, lokasi kota, atau lokasi bebas dari berdiri. Retail juga mengalokasikan pada lokasi non-tradisional seperti bandara atau dalam kedai lainnya. Retail mempunyai 3 tipe dasar lokasi, yaitu 1. Pusat perbelanjaan. 2. Lokasi di kota besar atau bertempat di tengah kota. 3. Lokasi bebas. Pusat perbelanjaan yang besar menyediakan kebutuhan berbelanja bagi banyak golongan konsumen. Pusat perbelanjaan biasanya berupaya mengombinasikan banyak toko di bawah satu atap, menciptakan sinergi yang tepat menarik lebih banyak pelanggan daripada apabila toko tersebut berada di lokasi terpisah. Dalam pusat perbelanjaan, yang biasanya diatur adalah jam buka dan tutup toko, ketentuan tentang kebersihan dan keamanan toko, dan lain-lain. Pusat diskon perbelanjaan. Manfaat utama dari pembelanjaan kecil adalah mereka menawarkan kepada pelanggan kenyamanan lokasi dan kemudahan parkir serta biaya sewa relatif untuk retail. Mall mempunyai beberapa keuntungan lokasi alternatif. Yang pertama, karena banyak tipe toko yang berbeda, bermacam-macam barang dagangan tersedia dalam toko tersebut dan kesempatan mereka untuk mengkombinasikan perbelanjaan dengan hiburan. Mall perbelanjaan menjadi pemilihan utama bagi pembelanja masa kini. Kedua, dari lokasi perbelanjaan adalah bagi berbagai penyewa dapat direncanakan pemilik mall perbelanjaan, mengendalikan jumlah perbedaan tipe retail sehingga pelanggan dapat mempunyai sebuah pengalaman belanja yang tidak berhenti dengan bermacam-macam barang yang diseimbangkan. 3. Retail dan pelanggannya tidak perlu merasa khawatir dengan lingkungan eksternal mereka. Manajemen mall melakukan pemeliharaan area selama penyewa mall dapat melihat ke depan besarnya level homogeneity dengan toko lainnya. Pusat belanja regional merupakan tempat belanja yang menyediakan barang-barang umum dan jasa, pelayanan lengkap dan bervariasi. Tujuannya adalah menarik departemen toko, diskon, toko pakaian khusus. Pusat belanja regional khusus biasanya tertutup pada orientasi toko yang dihubungkan oleh tempat berjalan umum dengan lahan parkir di sekitar lokasi. Pusat belanja gaya hidup merupakan rancangan tradisional ruangan dan bermacam-macam retail. Pusat ini menawarkan kenyamanan pembelanjaan, keamanan, ragam penyewa yang banyak, dan atmosfer kepuasan konsumen. Pusat belanja gaya hidup ini berada pada lingkungan yang baik, di mana tergantung pada jauhnya radius pasar terkecil, tapi lebih murah daripada kios. Tidak satu pun kios barang dagangan bisa ditemukan di sebuah kios, tetapi merupakan suatu alternatif penempatan populer bagi retail untuk kebutuhan lingkup besar yang lebih kecil.
Lokasi di kota besar atau kecil. Walaupun pusat perbelanjaan berada di kota besar dan kecil, lokasi yang akan kami bahas yang juga dirancang secara khusus dengan banyak kepemilikan serta akses masuk dari jalan. Secara khusus kami akan membahas distrik pusat bisnis, lokasi dalam kota dan usaha pengembangannya kembali untuk menyediakan lokasi tersebut. Usaha pengembangan kembali di toko kota besar dan kecil. Beberapa lokasi kota besar dan kecil menjadi lokasi alternatif yang menarik berbagai pusat perbelanjaan. Hal ini dikarenakan oleh berbagai sebab, diantaranya: 1. Beberapa dari lokasi ini mengalami proses penggolongan, pembaruan, dan pengembangan kembali kantor, rumah, dan retail pada area yang kurang baik. 2. Pengembangan dan tidak membangun mal yang banyak seperti sebelumnya dan sulit menemukan lokasi terbaik di mana mal dapat menarik pengunjung. 3. Mata rantai yang sama, menemukan bahwa biaya kepemilikan di lokasi kota besar dari kecil keuntungan yang berbanding. 4. Lokasi kota besar dan kecil menawarkan pada retail perluasan yang besar karena dasar pelanggan yang dewasa dan stabil serta persaingan yang relatif rendah. 5. Kota sering memberikan insentif signifikan untuk berada di pusat kota. Pemilihan lokasi untuk retail. Mengembangkan kegunaan untuk mengkombinasi beberapa kegunaan yang berbeda atau kompleks seperti pusat perbelanjaan dengan gedung perkantoran, hotel, perusahaan, kompleks pejabat, dan pusat konvensi. Yang pertama, bandar udara atau airport biasa menjadi satu area yang penting dan populer di antara retail nasional. 2. Tempat peristirahatan, resort atau retail menguapkan resort sebagai peluang pemulihan lokasi utama sebab ada nada banyak yang pelanggan lakukan di saat waktu yang senggang mereka. 3. Rumah sakit adalah alternatif pilihan lokasi yang terus populer karena pasien dan para tamu pasti akan menyempatkan ke toko. 4. Di dalam toko adalah pilihan lain untuk retail adalah di dalam toko yang lebih besar. Retail bisa khusus berada di serba. Strategi lokasi toko. Keuntungan relatif yang utama menguji strategi pilihan lokasi toko serta ada toko spesialis, pakaian, toko spesialis, pusat grosir, dan butik. Yang A. Toserba atau department store. Karena dimiliki oleh beberapa perusahaan yang gabung jadi satu, umumnya berlokasi di daerah pusat bisnis dan pusat perbelanjaan subregional atau regional. Daerah pusat bisnis dan pusat perbelanjaan umumnya untuk toserba. Yang B. Daerah pusat bisnis mempunyai keuntungan dari pelanggan potensial yang bekerja di daerah tersebut. C. Toko spesialis pakaian. Pakaian khusus bertumbuh pesat di daerah pusat bisnis. Pilihan tempatnya pada pusat keramaian bisa di mal, pusat belanja, subregional dan regional, pusat gaya hidup, pusat pertunjukan, dan center. Yang D. Toko grosir. Biasanya bertempatan di pusat diskonan seperti toko spesialis. Kategori grosir mempunyai harga yang kompetitif dan pusat diskon secara relatif mempunyai sewa yang mahal. Yang E. Butik merupakan pilihan riset lokasi dengan mengkhususkan pada kalangan atas cita rasa tinggi pada pakaian yang bertempat di pusat keramaian atau jalan. Area perdagangan. Area perdagangan adalah geografi yang berdekatan yang memiliki mayoritas pelanggan dan penjual dari sebuah toko. Pusat mode atau pusat belanja khusus merupakan pusat belanja yang sebagian besar terdiri atas pakaian mahal, butik, toko souvenir dengan berbagai model pilihan atau pernak-pernik unik, berkualitas tinggi dan bernilai. Yang terakhir, penutupan. Para pemilik retail harus mempertimbangkan beberapa masalah ketika menilai daya tarik dari sebuah daerah, pasar, atau area perdagangan. Tertentu setiap para pemilik retail memiliki data yang menjelaskan area-area perdagangannya. Mereka tetap menggunakan teknik analisis dalam memperkirakan permintaan. Salah satunya adalah dengan pendekatan analog yang mudah teknis. Pelaksananya dan berguna bagi para pemilik retail yang kecil atau yang baru. Para pelanggan lebih mungkin untuk berbelanja di toko atau pusat perbelanjaan yang ada jika toko atau pusat perbelanjaan tersebut berada pada tempat yang bagus dan menawarkan banyak pilihan. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih.